Saya punya kakak laki-laki sudah berkeluarga, ya, yang kehidupannya bisa dibilang sudah berkecukupan, kaya, tapi dia pelit. Jangankan minta minjam aja pun kita takut. Kadang-kadang kawan nanya, Pak, berapa dikasih kakakmu pas lebaran kemarin? Saya jawab apa adanya, Pak. Apa-apa, nah, sebab pegawai negeri, Pak, katanya gaji pegawai tak cukup, bla 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 bla. Ini nampaknya tak pertanyaan, curhat. Sama keluarga sendiri kok pelit, tapi kalau sama keluarga istrinya, ini jawabannya tak ada dalam Quran dan Sunnah. Banyak-banyak adalah bermusyawarah, duduk baik-baik. Dan perlu saya ingatkan, mesti ada keseimbangan antara istri dan keluarga. Istri ini kita kasih nafkah, adik kita itu saudara kandung kita, emak kita itu tempat. Jangan sampai setelah menikah lupa istri, lupa keluarga. Jangan sampai setelah menikah lupa emak, lupa keluarga. Nanti jadi banyak isu-isu seputar ini. Pokoknya laki-laki harus punya keseimbangan. Kalau tidak, dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Allah terhadap pemimpin yang tak pernah salat berjamaah ke masjid dalam Islam? Pemimpin diangkat karena salatnya. Nanti kalau ada 4 calon bupati Kampar, pilihlah yang paling aktif ke masjid, tapi bukan dekat-dekat kampanye. Memang dari dulu rajin ke masjid. Maka yang pertama fit and proper testnya adalah solat. Nabi Muhammad SAW tak pernah solat di rumah. Adapun Nabi solat di rumah, solat sunat, solat tahajud. Adapun solat fardu ke masjid. Maka pemimpin yang tidak melaksanakan solat, tak ada beda pemimpin dengan rakyat biasa. Dia semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum konvensionalnya tak ada, tapi hukum Allah akan tetap berdiri. Ismasyida, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayit. Tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati, kau akan dimakan cacing tanah, kau akan dihadapkan di hadapan mahkamah syariah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak mampu berkehidupannya, tapi dia tak pernah memperdulikan anak yatim. Orang yang mampu tapi tak peduli anak yatim, fakir miskin sekeliling. Bagaimana nih Pak Ustaz? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil. Dah jelas ayat. Apa lagi? Mereka itu mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama berarti mengingkari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita terlepas dari riba kalau dalam pinjam-meminjam di bank? Karena bank selalu membuat bunga. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Jangan meminjam. Alah, Somad itu cuma pandai ceramah saja. Saya balik kuliah dari Maroko 2008. Sampai sekarang tak pernah meminjam. Sesusah apapun saya cari kawan sahabat. Aku perlu duit pinjam, tapi janji tak berbunga. Jangan malu miskin susah. Untuk apa kita kaya tapi makan riba? Sekarang orang biar miskin asal gaya. Inilah orang kaya gaya, tapi sebetulnya hidupnya miskin. Lebih baik kita susah di hadapan orang, tapi kita tidak makan riba. Jaga diri, kehormatan. Yakunu fuqara yughnihimullah. Iqna bima qasamallahu lak. Merasa cukup dengan pemberian Allah, takun aghnan nas. Cari kawan, sahabat, tetangga yang bisa meminjamkan dengan cara yang tidak riba. Apakah dengan cara gadai, apakah dengan boroh, apakah dengan mudharabah. Nanti bagi hasil boleh, bagi hasil boleh. Pinjam duit bapak 1 juta, saya mau ternak ikan lele. Nanti kalau beruntung 2 juta, kita bagi 500 ribu, boleh. Tapi kalau riba tak boleh. Pak Ustaz, de apa ke awak selalu menyapu uang tu kalau bersuah di jalan senyum awak ke inyong, tapi uang tu selalu keciba ke awak. Apa salah awak Pak Ustaz? Entahlah. Jolenya tanya ke inyong. Tanya ke inyong. Itu yang saya sebut tadi. Saya kalau ada orang merengut-rengut aja di ruang dosen atau pegawai atau tetangga, itu saya tanya. Jangan marah ya. Kita kan sudah lama berkawan nih. Ya janji. Kenapa kamu cemberut aja sama saya? Sebetulnya Pak Ustaz, saya bukan marah sama Ustaz. Jadi saya berkelahi di rumah.
Jadi kita jangan suuzon. Mungkin dia tak senyum ke bapak, ke ibu, dia di rumah ada masalah. Kadang dia ada masalah. Hidup ini kan topeng masalah. Siapa pun tidak ada masalah sih kok. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap oleh polisi, di rumah ditokan bini. Besok di jalan mukanya macam jeruk perut dipijak gajah. Jadi jangan awak suuzon. Mungkin dia sedang stres depresi. Boleh tak kalau wanita yang sedang haid masuk masjid buka Quran? Perempuan yang sedang berhalangan tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Maka untuk supaya perempuan tetap bisa ke masjid, dibuatlah namanya selasar. Apa selasar? Teras. Maka teras itu sebenarnya topik perempuan yang sedang halangan. Mohon maaf apa-apa yang duduk di teras. Mohon maaf, bukan nama menyindir. Bukan nama menyindir. Dia saja awal dari porno mungkin panas. Mohon maaf, kamu tidak ada maksud menyindir. Aslinya makanya masjid tua itu ada teras. Maka perempuan yang berhalangan kalau sedang wirid yasin dia duduk aja di luar. Pas sedang pengajian itu ustaz lah maklum. Itu tentang masalah perempuan berhalangan masuk ke masjid. Bapak ibu sabar menunggu saya menjawab nih. Andai bapak ibu tak sabar, baliklah. Saya akan jawab nih sampai habis. Sana itu kamera tetap hidup. Itu hidup itu kamera. Direkam itu nanti diletakkan di internet, dibaca orang, didengar orang seluruh Indonesia, seluruh dunia sampai akhirat. Seorang khatib khutbah di mimbar hari Jumat terlupa membaca salah satu rukun. Siapa yang berhak untuk mengingatkan Pak Ustaz? Yang berhak mengingatkan siapa namanya? Beda sama imam. Kalau imam lupa, maka yang di belakang imam. Tapi khatib yang di atas siapa ingat topik awak kini, khatib salah pun makmum dah. Dek makmum sedang naik ke Sidratul Muntaha. Maka ingatnya Pak Khatib, tadi ambo mendengar ompek rukun khutbah tu 5 rukun khutbah. Apa rukun khutbah Pak Ustaz? Pertama, alhamdulillah. Kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga, ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Keempat, wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kelima, doa. Asal ada dalam kedua-dua khutbah, maka sahlah khutbah Jumat. Kalau tidak ada, batal khutbah. Berubahlah khutbah hari itu menjadi solat zuhur. 5 rukun khutbah. Seorang lelaki junub dengan istrinya. Sebelum mandi dia pergi keluar rumah. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, mati, meninggal dunia. Waktu akan memandikan, dilaporkan oleh istrinya. Kata istrinya, Pak, tadi suami saya itu tadi sedang junub. Pertanyaannya, mandi yang mana yang akan dilaksanakan? Mandi jenazah atau mandi junub? Mandi jenazah. Itulah fungsi mandi jenazah. Fungsi mandi jenazah itu sekaligus mandi junub. Jadi tak perlu mandi 2 kali. Pertama mandi junub, habis itu mandi jenazah. Maka sodo orang nan meninggal, baik melapor istrinya atau tidak melapor, atau mandi meninggal, tidak ada orang tahu, maka dengan mandi jenazah itu dia sudah suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suci dia sudah. Tapi ada sahabat Nabi, malam itu dia menikah pengantin baru. Besok pagi sebelum mandi wajib, Nabi mengajak perang. Ayo perang. Begitu dia perang, meninggal. Istrinya melapor. Istrinya Nabi melihat dia dimandikan oleh malaikat. Ya ibna ghasilil malaikah, wahai engkau anak yang dimandikan bapakmu oleh malaikat. Artinya ada memang terjadi sahabat Nabi yang meninggal dimandikan oleh malaikat. Tapi syariat memandikan jenazah sudah otomatis, mandi jenazah itu sucilah dia. Ini tak ada pertanyaan.
Ini namanya pertanyaan hakikat. Apakah sholat isya afdal di awal waktu? Adakah menunda waktu sholat karena keperluan tapi masih sholat dalam waktu tersebut melalaikan? Yang dikecam dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Apakah menunda sholat isya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bitakhiril isya, ku perintahkan mereka menunda isya. Hadis itu menceritakan untuk menunda isya menyambung ke tahajud. Tapi dalam pengamalannya Nabi tetap sholat isya berjamaah. Maka kalau ada dua hadis, satu Nabi menyambui, satu Nabi membuat, pakai yang Nabi buat. Maka Nabi tetap sholat isya berjamaah. Dan apa Ustaz tadi hendak pending saja? Awak nantilah sholat isya. Kau bukti kalau anda tunda sholat isya lah jam 10 lewat 10. Kau masih banyak lagi. Bayangkan kalau tadi yang menahan kentut, oh udah pusing-pusing dia. Makanya setelah sholat awak plong, awak lega, awak mengaji. Lepas kau bebas pulang berdoa. Ustaz, bagaimana dengan bank syariah yang disebut riba juga? Bank syariah yang sudah mendapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, maka akadnya itu ada namanya murabaah, ada akadnya itu namanya qardul hasan, ada akadnya itu namanya mudharabah. Maka yang membedakan dia dengan konvensional pada akadnya. Akadnya itu sudah disepakati oleh ulama yang berkumpul di DSN, Dewan Syariah Nasional. Jangan samakan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah awak kini adalah bank menuju syariah. Riau 7% baru bank syariahnya, 93% bank konvensional. Maka yang menghidupkan bank syariah ikut awak, yang mematikan pun awak. Maka bukalah rekening, menabunglah di bank syariah supaya ikut. Riau bebas riba, sudah dideklarasikan di Masjid Agung Anur. Riau bebas riba. Meminta supaya Bank Riau Kepri supaya dirubah menjadi bank syariah. Sudah terjadi di Nusa Tenggara Barat NTB dan di Banda Aceh. Kalau jempol ini Riau provinsi yang ketiga. Kita doakan bersama. Amin. Kita doakan. Bagaimana hukum forex Pak Ustaz? Jual beli dolar, apakah riba juga? Kalau transaksi mengandung risk, tipu, zul, aniaya, gharar, gambling, tak pasti, judi. Ingat, 3. Risk, tipu, gambling, judi, zul, aniaya, maka transaksi itu haram. Dia tidak hanya riba, tapi juga lebih daripada riba. Ini forex, 3 unsur ini tak terelakkan. Ada gambling, judi, ada gharar, judi, ada risk, ada tipu di dalam. Bagaimana hukum main domino Pak Ustaz? Sedangkan dadu sama catur haram, apalagi domino. Domino, kelepak, sampai sakaratul maut diajak la ilaha illallah, tak mau. La ilaha illallah. Tunjukkan bala anak lewat. Hati-hati. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang terbiasa di waktu muda, terbawa-bawa di waktu tua. Terlonjak-lonjak. Ketika kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Sampai tua, sampai sakaratul maut. Apa yang selalu dilakukan waktu muda, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Di tempat kami ada 2 masjid. Keduanya selalu dipakai buat sholat 5 waktu. Tapi pada sholat Jumat, salah satu masjid ditutup, pindah ke masjid yang satu lagi. Dengan alasan masjid yang lain ditutup, tidak memenuhi jamaahnya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Masjid di Madinah itu banyak. Masjid. Tapi kalau sudah sholat Jumat, Nabawi saja. Begitu zaman Nabi. Kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Begitu. Jangan masjidnya banyak-banyak, tak cukup sholat Jumat. Masjid yang tak cukup,
Inilah yang tepat ini. Masjid yang tak cukup, tutup. Solat Jumat di satu tempat. Masjid yang ada solat Jumatnya namanya masjid jami. Masjid yang tak ada solat Jumatnya masjid saja. Sampai awak menjadi 7. Masjid jami, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau langgar musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Apakah boleh mencuri harta orang tua sendiri yang pelit? Datanglah perempuan namanya Hindun. Ingat, Nabi sedang duduk di atas Bukit Sofa waktu tahun ke-8 Hijrah, pembebasan kota Makkah. Datang perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Kata Hindun ini mengadu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahir." Abu Sufyan, suami saya, orangnya pelit. Suami saya itu orangnya pelit. Boleh tak saya ambil uangnya untuk sekedar makan? Kata Nabi, ambillah. Bil ma'ruf, cukup memenuhi kebutuhan. Itu dalil ibu boleh mengambil duit bapak kalau tak cukup kebutuhan. Standar kebutuhan perempuan sekarang, keperluan belanja perempuan berapa? Oh, kalau sampai kami ke Pak Ustaz 3 juta. Lalu suami ngasih berapa? Dia ngasih 1 juta. Boleh ibu ambil 2 juta. Lebih daripada itu haram, saya tak tanggung jawab. Maka anak yang masih ikut emaknya, jangan dia ngambil, lapor ke wakil presiden. Mak, tolong ambilkan. Iyalah, beres lagi. Itu dalil. Saya seorang pelajar, kalau boleh tahu gimana metode belajar Pak Ustaz? Metode belajar saya tak bisa diikuti. Kenapa tak bisa diikuti? Karena saya kuliah di Mesir. Mesir itu kejamnya minta ampun. 1 tahun 3 boleh mata kuliah, ditambah 2 juz Quran menjadi ompek boleh. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. Kalau tidak lulus ompek mata kuliah, dipotong beasiswa 50%. Kalau tidak naik tingkat 2 tahun berturut-turut, DO diusir dari asrama, putus beasiswa, balik tak dikasih tiket, siap-siap hanyut dari sungai Nil ke sungai Kampar. Beda tompe awak. Asal nilai C, dosen ditelepon, tolonglah Pak. Kemarin pagi saya ditelepon, tolonglah Pak, masa teman-teman saya A semua, saya yang B. Saya sejak jadi dosen tak pernah merubah nilai. Tolonglah Pak, saya sejak jadi dosen tak pernah merubah nilai. Iyalah Pak, kalau gitu, iyalah. Jadi Al-Azhar itu memaksa. Masuk lokal tak boleh bawa kertas, hanya bawa pena saja. Soal 3. Dari soal itu sudah tahu bahwa kita tak akan lulus. Anak Riau 70 ompek orang. Ambo kuliah di Mesir 98 sampai 2002. KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, pelajarnya cuma 75 orang. 75. Dari yang 75 yang mendapat nilai jayyid dan very good, itulah Ustaz Muhammad Abdih, anak Buya Bakhtiar Daud. Kalau mau menanya belajar, ambo sumah samanya 3 bulan. Malam-malam ambo intipnya balik. Dimatikannya lampu, deknya sekama sama orang Jawa. Orang Jawa kok tak bisa ibu lampu terang. Dipasangnya lampu keteknya bercumbu. Kami kan pergi haji, tangan sebelah kanannya megang buku, sebelah kiri mengacau. Ambo kan bangkit hajinya menggorengkan ayam, sebelah kanan megang buku kok, kitab usul fikih. Itu yang nilai paling tinggi, jayyid jiddan. Belajarlah baca kitab kainyo, bukalah fikul islami wa adillatu, bukakan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ambo nilai ambo cuma sampai jayyid. Jayyid itu elok. Di bawah jayyid makbul. Yang makbul tak bisa S2. Itu maka istilah makbul indallah. Makbul indallah itu artinya kalau lah makbul S1 je lah. Indallah je maksud.
Pak Ustaz, apakah orang yang tak pernah sholat matinya tidak disolatkan? Saya tak mau menyolatkan. Kenapa? Karena saya ragu dia ini muslim, fasik, apa kafir. Maka kalau kita ragu tak usah dibuat. Tapi kalau kita yakin dia itu muslim, laksanakanlah untuk memberikan pelajaran. Karena kalau tidak umat ini, Allah paling-paling awak tak solat, tetap juga kan disolatkan orang su. Tengoklah, tidak kan sampai hati Pak Imam. Maka Nabi tak menyolatkan orang yang tak bayar hutang. Nabi tak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi tak menyolatkan orang yang munafik. Kenapa? Lizzajri, untuk memberikan teguran, efek jerah. Banyak di antara jamaah malam ini mahasiswa. Tolong ceritakan kami suka duka Ustaz jadi mahasiswa. Semoga jadi motivasi bagi kami Pak Ustaz. Nanti saya ceritakan, kalian tak sanggup. Saya kuliah dari 1998 sampai 2002 tak pernah minta duit seperak haram sama orang tua saya. Bukan orang tua saya susah, sebatang dua batang sawit ada di kampung. Tapi untuk minta duit tak pernah minta duit, tidak. Sampai nelpon mak saya, kau makan apa? Makan di sini. Duit dari mana? Beasiswa Al-Azhar. Pokoknya selama Al-Azhar masih ngasih beasiswa, aku tak akan minta duit. Berapa beasiswa Pak Ustaz? 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, yang 62 disitulah ongkos bis, disitulah beli buku. Namun meminta tak. Sampai saya balik kuliah S2 di Malaysia. Tak selesai 2 semester. Habis itu ke Maroko. Di Maroko 2 tahun. Seperak haram saya minta duit. Ambil pergi haji sambil kerja. Haji ibadah sambil kerja. Pak, ada kerja? Ada. Berapa satu hari? 50 rial. 50 rial kali 3.000, 150.000. 10 hari 1,5 juta. Sebulan 4,5 juta. 2 bulan 9 juta. Namanya. Apa kerjanya Pak? Ngasih nasi kotak. Ngasih nasi kotak. Iya, mudah kerjanya, mudah. Besok dibawa kami ke airport. Rupanya ngasih nasi kotak 10 kloter. Siap kloter sampai hati uang. 10 kloter sampai 1.000 uang. Jadi kalau cerita suka duka mahasiswa awak kini, asal hari Sabtu balik. Gaya petantang petenteng. Kalau tanggal 1, tanggal 2 bawa cewek dah. Kami dulu tak begitu. Kuliah sambil kode Makkah. Sampai di Makkah, di Madinah, dipanggillah jamaah-jamaah yang sombong-sombong. Datang jamaah dari Medan. Sini dengar, sini. Ada apa Pak? Sudah lama kau jadi TKI. TKI loh sobatnya. Kau mahasiswa kau Pak. Dari mana? Dari Maroko. Tak ada universitas di Pekanbaru itu. Ada, tapi mahal Pak. 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 5 boleh. Buka tutup 25. Balik ke Pekanbaru 2008 jadi dosen. Sampailah kini. Jadi kalau cerita masalah suka duka belajar, cubalah agak sebulan. Ambon 4 tahun, 2 tahun di Mesir, 6 tahun. Ambon nak menyuruh adik-adik 4 tahun. Cubalah agak sebulan, tak usah dulu kirim. Bah, ya, mak, untuk bulan November kau cuba jangan kirim dulu. Ganti aja masuk Desember. Sama aja. Bagaimana manajemen masjid yang Allah katakan dalam Al-Quran, sehingga takmir masjid syuhada bisa mampu serta menjaga jamaahnya Pak Ustaz. Masjid ini mesti diatur dengan manajemen. Ada namanya idarah, ada namanya riayah. Ada yang mengurus masalah ibadah, ada mengurus masalah bagi job description.
ketua, sekretaris, bendahara menangani masalah ini, tapi tak bisa kalau kita tidak bisa bersama. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke atas, menyipak ke belakang. Yang merasa pintar majulah ke depan, jangan di muka menyipak, di belakang menanduk. Tidak bisa. Wa amruhum syura bainahum, hendaklah kalian bermusyawarah. Rumah Allah kau jangan ditinggalkan. Memang menjadi pengurus masjid masa kini, kata Nabi, esok di akhir zaman, kalau tuan-tuan mengurus agama Allah, bontok memegang bara api. Apa bontok megang bara api? Panas, terbakar. Kalmasyi alal jamri. Di akhir zaman, tuan-tuan akan menolong agama Allah, bontok memegang bara api, terbakar. Kini kalau awak mengurus masjid, bukan cuma tangan yang terbakar, telinga terbakar. Dek cakap ulang. Maka yang istiqamah menjadi ketua masjid, uruslah. Yang jadi imam masjid, uruslah. Bendahara masjid, uruslah. Ikolah amal yang akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amal ibadah? Konteks terakhir. Bagaimana amal ibadah seorang sementara dalam kehidupannya tidak sesuai perilakunya dan suka menggunjing? Kalau awak kaji dulu. Orang yang menggunjing azab kubur menanti. Orang yang menggunjing memakan bangkai saudaranya. Orang yang menggunjing amalnya berpindah ke amal orang lain. Na'udzubillah. Itulah kaji awak malam itu. Selama menjawab pertanyaan, menyampaikan tausiah, banyak silap salah. Hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf. Di akhir ikum mari awak berdoa kepada Allah. Ala azhim niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wa najatan minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab. Maafkan ketika amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami ya Allah. Kama alafta baina qulubil anbiya wal mursalin. Sebagaimana kau satukan antara hati para nabi dan rasul ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Bersihkan hati kami dari sifat munafik, wal kibri, sifat angkuh dan sombong, wal hasad, sifat hasad, wal ghibati wan namimah. Jauhkan kami dari ghibah dan namimah. Wasyirkil akbar, jauhkan kami dari syirik yang besar. Wal asghar, dari syirik yang kecil. Wa min kulli danas, jauhkan dari segala dosa noda yang mengotori hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang yang rugi ya Allah. La tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tusallin alaina wa la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami, jangan kau berikan kuasa kepada mereka orang yang tak takut kepada
kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan negeri kami, rumah tangga kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan yang haram, riba, namimah. Selamatkan kami semua ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan ucapan terakhir ketika ajal kami sampai, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.